Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan rutinitas kita kajian fikih kitab Fathul Qorib, yaitu kitab referensi mazhab Syafi'i yang sering dikaji dimanapun berada, terutama di kalangan pondok pesantren. Dan pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas tema pembahasan tentang tayamum, ya. Secara bahasa tayamum nanti akan dijelaskan dan juga secara istilah juga akan dijelaskan. Sedangkan secara gampangnya tayamum itu adalah bersuci dengan menggunakan debu. Baik, langsung saja kita mulai. Baiklah, langsung saja kita akan mulai pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku fasal suwiji fit tayammumi ing dalem nerangaken tayamum. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku ing dalem sebagian redaksi matan taqdimu hadzal fasli dinginaken iki fasal alal ladzi ngatasé fasal qablahu kang ing dalem sadurunge tayamum. Jadi di sebagian redaksi kitab lain, ya, pasal tayamum ini lebih dahulu daripada pasal sebelumnya, yaitu mengusap mujah yang kemarin kita bahas, ya. Tapi ini perbedaan redaksi saja. Oke, kita lanjutkan. Dan terima kasih kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang telah bergabung dalam kajian kitab fikih ini. Semoga bermanfaat. Wat tayamum lan utawi kang aran tayamum logotan ing dalam bahasa iku al-qasdu naja. Wa syar'an lan ing dalam syara iku isalu turabin nekaaken lemah, lebu. Tahurin kang suci tur nyuciaken. Lil wajhi maring wajah wal yadaini lan tangan loro badalan krana ganti an wuduin saking wudu au guslin atawa adus au ghusli udwin atawa basuh anggota bisyara ito kelawan piro-piro syarat maksusotin kang den tentuaken. Tayamum secara etimologi atau secara bahasa artinya adalah menyengaja. Sedangkan secara terminologi, secara syariat atau secara istilah, arti tayamum adalah menempelkan debu yang suci dan mensucikan ke muka dan ke kedua telapak tangan sebagai pengganti dari ibadah wudu atau dari mandi wajib atau pengganti dari membasuh anggota, bisa anggota wudu, bisa anggota mandi wajib, anggota badan yang tidak boleh terkena air dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu pengertian tayamum secara syariat. Ya, jadi tayamum itu secara bahasa artinya menyengaja, secara syariat adalah menempelkan atau mengusapkan debu yang suci dan mensucikan ke wajah atau ke muka dan juga kepada kedua tangan sebagai pengganti dari wudu atau pengganti dari mandi wajib atau pengganti dari membasuh anggota tubuh yang tidak boleh terkena air baik ketika wudu maupun ketika mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Itu adalah pengertian tayamum. Wa syaraitu tayamum milan utawi piro-piro syarat tayamum iku khamsatu asya'a ana 5 piro-piro perkara. Syarat-syarat tayamum ada 5 jenis, ya. Wa fi ba'di nusakhinil matnilan iku ing dalam sebagian redaksi matan
khamsu khisolin utawi lafad khamsu khisolin. Di sebagian redaksi kitab lain menggunakan kalimat khamsu khisolin. Ahaduha utawi salah sijine khamsatu asya iku wujudul uzri anane uzur bisafarin sebab lelungan au marodin atau lara. Nah, yang pertama syaratnya tayamum yang 5 tadi, yang pertama adalah adanya uzur, adanya ketidakmampuan. Sebab apa? Sebab safar, yaitu bepergian, atau disebabkan karena sakit. Nah, jadi ini syarat yang pertama, adanya uzur disebabkan karena bepergian atau dikarenakan karena sakit ya. Itu nanti boleh tayamum atau boleh tidak wudu, boleh tidak mandi. Mandi wajib maksud di sini ya. Atau mandi sunnah juga bisa masuk sebenarnya kalau mau mandi sunnah. Wasani lan utawi kang kaping pindo iku dukhulu waqti sholati melebune waktu sholat. Nih mohon maaf barangkali berisik ya, karena ada sebagian orang yang berbicara masuk dalam suara rekaman ini. Oke, kita abaikan saja. Asani lan utawi kang kaping pindo iku dukhulu waqti sholati melebune waktu sholat. Fala yasihu mengko ora sah apa tayammum laha kedua salat qabla dukhuli waqtiha ing dalam sadurunge melebune waktune salat. Nah, syarat yang kedua adalah apabila orang ingin bertayamum itu harus masuk waktu salat dulu. Maka tidak sah tayamum seseorang sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau tayamum untuk sholat ya harus masuk waktu sholat dulu. Ya, waktu-waktu sholat ada di kitab Safinah ya. Safinatun Najah itu ada. Nah, kemudian yang ketiga wasalisulan utawi kang kaping telu iku talabul ma'i nuprih banyu ba'da dukhulil waqti ing dalem sawise mancinge waktu. Binafsihi kelawan awak dheweke wong au biman atawa kelawan wong uzina kang diizini apa lah kedue man fi talabihi ing dalam nuprih banyu. Fayat lubu mongko nuprih sapa wong alma ing banyu min rihalihi saking kendaraane wong warifqatihi lan kancane wong. Fa in kana mongko lamun ana sapa wong iku munfaridan wong dhewekan nazara mongko ningali sapa wong iwalaihi ing kiwa tengene wong minal jihati bayane saking piro-piro arah al arba'i kang papat. In kana lamun ana sopong iku bimustawin ing dalam tanah datar minal ardi saking bumi. Fa in kana mongko lamun ana sapa wong fa in kana mongko lamun ana fiha ing dalam iku ing dalam bumi irtifaun utawi perbukitan wan khifadun dan jurang tarot dada mongko midar-midar sapa wong qadra nazrihi kelawan kira-kira peningale wong. Nah, ini syarat yang ketiga harus dilakukan. Apa itu syarat yang ketiga? Nah, syarat yang ketiga adalah orang yang ingin bertayamum itu harus terlebih dahulu mencari air. Nah, jadi nggak boleh asal tayamum aja tuh. Kalau tayamum disebabkan karena tidak ada air, jadi harus cari air dulu. Cari air bagaimana? Cari air setelah masuknya waktu sholat tadi. Cari air dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain yang diperintahkan olehnya untuk mencari air. Dan orang tadi harus mencari air bisa sendiri, bisa oleh orang lain ya. Maksudnya begitu. Nah, jika dia sendirian, dia harus melihat, memperhatikan sekelilingnya dari arah-arah mata angin, barat, timur, utara, selatan. Jika dia di tanah datar, ya, jadi harus memperhatikan tuh kanan, kiri, depan, belakang ada air tidak.
Nah, tempuh lagi, cari lagi. Nah, seperti itu. Baru kalau tidak ada air maka dia boleh bertayamum. Ini metode orang dulu karena belum ada alat komunikasi yang canggih seperti sekarang. Ya. Bapak Yusef Solihin, kalau orang sakit bisa nggak tayamum Ustadz? Nah, ya. Orang sakit tadi di sini syaratnya adalah adanya uzur, yaitu sebab bepergian dan juga sakit. Jadi memang sakit boleh tidak berwudu atau tidak mandi atau mengganti anggota yang wajib dibasuh ketika mandi atau wudu. Jadi orang sakit boleh bertayamum. Tentu kriteria sakit ini ada kriterianya ya. Artinya sakit di sini adalah yang memang jika menggunakan air itu si orang tadi kerepotan atau susah atau mudorot, bahaya untuk badannya. Jadi kriterianya cukup ketat dan sebenarnya kita bisa memperkirakannya. Tidak semua penyakit menjadi diperbolehkannya tayamum seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini kita bahas mencari air ya. Jadi kalau di tanah datar kita harus melihat sekeliling arah barat, timur, utara, selatan. Ya. Apabila di daerah kita terdapat perbukitan, ya, fa in kana fiha irtifa'un wan khifadun, ada perbukitan dan juga lembah, maka ya harus dicari. Nah, ini metode zaman dulu, saya ulangi lagi. Karena belum ada alat komunikasi atau alat transportasi yang canggih seperti sekarang. Nah, kalau sekarang itu kan sudah kemudian komunikasi juga sudah bagus. Seandainya ada satu daerah terjadi atau dilanda kekeringan, kemarau, kemudian di daerah tersebut sampai tidak ada air. Nah, jika di daerah lain yang jaraknya masih bisa ditempuh dan daerah tersebut terdapat air, maka orang yang ada di daerah yang dilanda kemarau tadi masih belum diperbolehkan tayamum karena masih bisa menjangkau daerah sebelahnya yang masih ada air itu. Atau zaman sekarang itu kadang begini, kemarau itu melanda satu daerah atau satu kecamatan lah, kita bilang begitu ya, sehingga ada desa yang ada air dan desa yang sudah kering keronta, sehingga tanah pun merekah, terbuka tanahnya ya. Nah, daerah yang terkena kekeringan tadi jika masih bisa menjangkau mencari air di desa yang di pinggirnya, di desa sebelahnya, maka harus mencari air di desa yang sebelahnya, alias bersucinya tetap harus menggunakan air. Nah, bukan tayamum. Kecuali memang tidak ada air yang sulit untuk dijangkau sehingga susah nyari airnya. Nah, boleh kalau sudah seperti ini dia boleh untuk bertayamum. Ketika mau wudu boleh tayamum, ketika mau mandi wajib boleh tayamum. Ya, mandi wajib itu contohnya mandi dikarenakan junub atau mandi dikarenakan haid atau nifas, dan keterangannya itu sudah dijelaskan sebelumnya ya pada episode sebelumnya. Nah, episode 8 ini kita membahas tayamum. Jadi seperti itu, harus ada upaya untuk mencari air dulu jika tayamum dilakukan disebabkan tidak adanya air. Nah, yang keempat kita lanjutkan. Terima kasih, saya sapa dulu yang sudah bergabung di live kajian kitab kuning ini. Ini adalah kitab Fathul Qorib
karangan Syekh Abdul Qasim Al-Ghazza, dan kitab ini membahas fikih bermazhab Syafi'i. Mayoritas umat Indonesia, orang Indonesia, umat Islamnya bermazhab Syafi'i, sehingga sangat cocok untuk kita kaji. Ya. Yang keempat, warrabi'u lan utawi kang kaping papat iku ta'azzur isti'malihi, uzur gunaaken banyu, ai isti'malil ma'i, tegese gunaaken banyu, bi an yukhafa kelawan nyento di wedi akan min isti'malil ma'i saking gunaaken banyu ala zihabi nafsin ingatase ilange awakan au manfaati udwin atawa manfaate anggota badan. Nah, tadi ada yang bertanya ya, orang sakit boleh nggak tayamum? Nah, di sini dijelaskan lebih lanjut. Jadi yang keempat, orang boleh melakukan tayamum, ya, boleh melakukan tayamum disebabkan karena ada uzur menggunakan air. Uzur itu artinya ada keterbatasan dalam menggunakan air, ya. Ada air tuh, tapi dia tidak bisa menggunakan air. Nah, apa sebabnya? Di sini dijelaskan bi an yukhafa min isti'malil ma'i ala zihabi nafsin au manfaati udwin, yaitu disebabkan jika sekiranya dia menggunakan air akan dikhawatirkan hilang nyawa. Jadi berbahaya untuk nyawa seseorang, atau dikhawatirkan akan berbahaya terhadap anggota tubuhnya, manfaat anggota tubuhnya. Ya. Ini biasanya kalau sudah sakit begini ada peran tim medis. Ada peran dokter di sini biasanya sih ya. Misalkan kata dokter atau tabib, "Bapak, penyakit Bapak ini jangan sampai terkena air dulu. Karena kalau terkena air akan membusuk." Contohnya seperti itu. Atau misalkan ya, kalau terkena air nanti akan bakterinya menyebar, atau akan terkena air maka penyembuhannya akan terhambat. Nah, berarti kan ada peran medis. Nah, kalau medis sudah menyatakan seperti itu dan kita khawatir manfaat anggota tubuh kita akan rusak, maka boleh melakukan tayamum. Jadi di sini tayamum jenis apa nih? Jenis yang ini, yaitu membasuh anggota tubuh. Ya, saya contohkan begini, ini saya contohkan. Orang sedang sakit, diimpus tangannya. Biasanya kan diimpus ada yang di pergelangan tangan ya, seperti itu ya. Sedangkan tangan itu, pergelangan tangan itu termasuk anggota yang wajib dibasuh ketika wudhu. Nah, orang walaupun sedang keadaan sakit, akal pikirannya masih normal, berarti dia tetap harus sholat. Orang tadi harus melaksanakan kewajiban sholat. Nah, sedangkan sholat itu jika dia memiliki hadas kecil maka harus disucikan dulu dengan cara berwudu. Nah, terus bagaimana? Sedangkan tangannya itu sedang diinfus, sedang sakit. Kan tidak mungkin mau sholat dicopot dulu infusnya, suntikannya dicabut dulu, nanti habis sholat dipasang lagi, mau sholat lagi dicopot lagi. Nah, yang seperti ini yang dimaksud dalam kategori bi an yukhafa min isti'malil ma'i ala dhihabi nafsin aw manfaati udwin. Nah, caranya ketika dia berwudu, nah wudu itu kan bisa sendiri atau bisa dibantu oleh orang lain ya. Paling bagus sendiri, kalau tidak bisa ya dibantu oleh orang lain, bisa di
tuangkan airnya, ya seperti itu. Ketika membasuh muka bisa. Nah pas membasuh kedua tangan, nah caranya misalkan yang diimpus tangan kanan, ya ketika membasuh kedua tangan yang diimpus tangan kanan, maka tangan kanannya berarti kan berhalangan, ada sesuatu yang menghalangi, yaitu impusan. Ya udah usap saja, tangan kirinya dibasuh oleh air wudhu. Nah ketika itu dia tayamum sebagai pengganti dari membasuh anggota. Nah di sini masuk kategori yang 3 ini. Ya bukan sebagai pengganti wudhu, karena dia masih bisa wudhu, hanya tangannya saja yang diimpus gitu tuh. Terima kasih yang sudah mengirim mawarnya, Abang Wahyu Setiabudi, semoga berkah selalu dan semoga tetap jaya, rezekinya lancar. Nah kita lanjutkan ya. Ketika membasuh tangan kanan dia usap saja, karena kalau dibasuh bahaya, ada impusan. Nah, dan air juga tidak akan meresap kan. Tangan kiri dibasuh. Nah setelah itu dia tayamum menggunakan debu. Bisa debunya diambilkan oleh anggota keluarganya, bisa debu diambil dari dinding kan suka ada debu tuh ya, yang kusam itu kan debu. Beda ya debu dengan tanah. Kalau tanah itu partikelnya lebih padat, sedangkan debu itu lebih halus. Kalau tanah itu ketika dilempar maka akan jatuh karena padat, sedangkan debu ketika ditiup dia akan terbang. Makanya gampang sekali mencari debu, pasti di setiap benda-benda di sekitar kita ada debunya, kecuali benda yang tertutup rapat ya. Nah tayamumlah dia itu, meski tangannya diinpus tayamum. Nanti caranya ada di bawah ya, tapi saya sampaikan juga nggak apa-apa di sini. Caranya niat tayamum, ya Allah saya niat tayamum sebagai pengganti anggota wudhu yang tidak bisa dibasuh lillahi ta'ala. Ambil tanah atau ambil debu dengan kedua telapak tangan ya, dikibaskan dulu. Setelah itu usapkan ke wajah sekali. Setelah itu kibaskan lagi, ambil lagi debu lagi. Setelah ambil debu, kibaskan sedikit. Nah tidak dikibaskan juga tidak apa-apa sih kalau debunya tidak terlalu banyak sih. Terus usapkan ke tangan kanan yang ada infusnya ya. Nah itu kan tidak terlalu mencampuri infusan gitu ya, tidak terlalu mencampuri perban infus, jadi tidak membahayakan. Setelah mengusap tangan kanan yang ada perban infus, baru mengusap tangan kiri yang ada perban infus. Setelah itu baru dilanjutkan mengusap muka yang wudhunya tuh, dan membasuh kedua kaki. Suci deh. Setelah suci tinggal sholatnya bagaimana dia mampu. Karena keadaannya sedang diinfus, dirawat di rumah sakit, dia bisanya duduk, ya duduk. Barangkali masih bisa berdiri, tidak repot, tidak bahaya, ya berdiri. Tidak bisa ya duduk. Tetap ya tempatnya harus suci. Tinggal dialasin aja, alas sajadah atau alas sarung, kain yang suci. Dia bisanya berbaring ya berbaring. Nah bagaimana keadaannya? Karena sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun selagi akal pikirannya masih sehat. Ya, itu ilustrasi gampangnya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ya. Au manfaati udwin, atau hilang manfaat anggota tubuh, maka boleh bertayamum. Wa yadkhululan melebu fil uzri ing dalam uzur apa ma barang laukana lamun ana bikurbihi ku ing dalam parke wong apa maun banyu wa khofalan wedi sapa wong law qasoda lamun nejak sapa wong hu ing banyu ala nafsi ing natase awak dheweke wong min sabuin saking sato galak au aduwin atawa musuh
au ala malihi atawa ing atase bandane wong min sarikin saking pencuri, au ghosibin atawa wong kang gosop wong nyolong, wayu jadu. Nah, sampai sini dulu. Nah, yang termasuk kategori uzur, nah, ada yang bertanya, Bapak Akang Fahni MH 19, punten mang bade naros ari labuda logat Jawana naon labuda ora kena ora. Biasanya saya makang labuda itu ora kena ora, jadi teu bisa henteu cak bahasa Sunda mah labuda teh teu bisa henteu. Ari teu bisa henteu berarti kudu kedah, artinya mau nggak mau ya harus bisa. Itu arti labuda. Biasanya saya begitu. Kalau arti bahasa Indonesia labuda itu harus atau mesti. Ya. Oke, lanjutkan lagi. Yang termasuk kategori uzur ya, darurat, itu sekiranya ada air jaraknya dekat dan dia takut jika dia menuju air itu, oh nya hatur nuhun Kang, sami-sami hatur nuhun. Kita lanjutkan lagi. Air ada jaraknya dekat nih. Nah, jika dia menuju air tadi, dia khawatir terhadap keselamatan dirinya. Dia khawatir tuh. Keselamatan dari apa? Min sabu'in, keselamatan dari hewan buas. Barangkali dia sedang berada di hutan, atau berada di padang pasir, atau berada di daerah yang ada hewan buasnya. Ada air sebelah sana tuh, tapi ada hewan buasnya. Kalau dia ke sana, aduh, setor nyawa itu, samanya setor nyawa. Udah, daripada bahaya mending tayamum saja. Nah, itu boleh karena masuk uzur menggunakan air. Atau ada musuh. Ini musuh sudah memboikot ya wilayah yang berpotensi ada mata air atau ada air. Ketika perang ya, artinya ketika perang. Daripada setor nyawa, ya sudah, ketika mau sholat bersucinya menggunakan tayamum. Nah, itu. Ini situasi-situasi ini ya kita perlu memahami juga supaya kita itu dalam melaksanakan syariat itu ringan karena tahu solusi-solusinya. Ya, tidak asal meninggalkan sholat begitu saja, karena banyak sekali solusi yang syariat Islam yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada umatnya, sehingga umatnya tetap bisa melaksanakan ibadah. Atau khawatir terhadap keselamatan harta bendanya karena ada pencuri, pembegal, atau di sini gosop. Gosop itu kan orang yang nyolong nggak niat ya, nyolong nggak niat, artinya nyolong ya pinjam dulu ya, biasalah orang-orang main ambil sendal kayak gitu tuh, itu nyolong nggak niat, gosop ya. Dia khawatir harta bendanya diambil oleh pencuri atau begal, karena di daerah yang ada air itu ada komplotan begal, atau untuk menempuh ke tempat yang ada airnya itu ada komplotan begalnya. Akhirnya daripada berbahaya lebih baik tayamum saja. Nah, itu boleh. Berarti tayamum di sini pengganti dari wudu. Nah, beda ya kalau sakit itu. Kalau sakit anggota badannya atau dia sakit tidak bisa meraih air, ya, karena kata dokternya ibu jangan terkena air semua anggota tubuhnya, ya sudah tayamum. Berarti tayamumnya pengganti keseluruhan wudu. Beda dengan tadi, anggota badan lain sehat semua kecuali tangannya yang diimpus, maka tayamumnya itu pengganti dari membasuh anggota wudu. Jadi harus paham nih,
Mana tayamum pengganti wudhu, mana tayamum pengganti anggota yang wajib dibasuh ketika mandi atau ketika wudhu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini kita sampai sini tadi. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita belajar bersama di kajian kitab kuning, kitab Fathul Qorib, kitab fikih haluan mazhab Syafi'i. Baik, langsung wa fi ba'di nusakhil matilan iku ing dalam sebagiane redaksi matan fi hadza syarti ing dalam iki syarat ziyadatun utawi tambahan ba'da ta'azzur isti'malihi ing dalam sakwise kalimat ta'azzur isti'malihi. Di sebagian redaksi matan itu ada tambahan kalimat selanjutnya. Apa itu tambahannya ini kalimat selanjutnya? Wahya utawi tambahan iku kalimat wa i'wazuhu lan gunaaken banyu ba'da talabi ing dalam sa'u lan butuhe banyu ya. I'waz itu butuh. Ba'da talabi ing dalam sa'u ise nupri. Jadi kita mencari air nih, sudah nyari air kemana-mana dan dapat airnya tapi sedikit. Ini sedikit airnya diperhitungkan nih buat minum apa buat wudhu ya. Kalau buat wudhu nanti minumnya nggak ada. Abdul Ahmad, Pak Ustadz di daerah mana? Oh alhamdulillah saya daerah Cirebon Kang, di Cirebon ya, nggak jauh dari Jakarta. Terima kasih yang sudah ngasih lencana, semoga berkah hidupnya, rezekinya lancar, amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan lagi. Udah dapat air nih, udah nyari capek-capek tapi dapatnya sedikit. Dapat sedikit kalau buat wudu nggak bisa minum, atau ada anggota keluarga kita kehausan nggak bisa minum, yang resikonya kalau kehausan bisa menimbulkan bahaya pada tubuh. Atau bahkan di kitab lain ya, di kitab lain di Safina itu sampai-sampai jika ada binatang peliharaan kita dapat air nih untuk wudhu padahal mani, tapi dapatnya sedikit. Kalau dipakai wudhu ini akan habis. Kalau dipakai wudhu ini binatang peliharaan kita akan mati misalkan, maka boleh bertayamum, alias air yang kita dapatkan yang sedikit tadi dengan susah payah yang harusnya untuk wudhu kita berikan ke kita sendiri atau ke orang lain atau ke hewan peliharaan kita karena resiko kematian. Jadi ada tingkatan resikonya ya, tapi kalau resiko cuma haus sedikit sih ya mending buat wudhu saja lah gitu tuh. Hanya kalau resikonya nyawa lebih baik diberikan dulu ke makhluk hidup dan kita bersuci dengan cara tayamum. Oke, nih ada wa'i'wazuhu ba'da thalab. Nah, yang kelima syaratnya wal khomisulan tawi kang kaping 5 iku at-turabu lemah, debu ya, debu. At-tahiru kang suci, ait at-tahuru tegese suci tur nyuciaken. Ghairul mundi tege kang liyane ora tepung kayak gitu tuh. Wayasdukulan benar apa at-tahiru lafat tahir bil magsubi kelawan barang kang den kosong. Wa turabu makbaratin lan lemah kuburan lam tunbas kang orang dikeduk wa yujadul nan ditemukan fi ba'di nusakhi ing dalam sebagian redaksi matan ziyadatun tawi tambahan fi hadza syarti. Nah, syarat yang kelima, debunya itu harus suci mensucikan. Maksudnya bagaimana ini? Ya maksudnya ya debunya ya harus suci. Artinya belum terkontaminasi oleh najis, belum tercampur benda najis. Terus di mana kita mendapatkan debu yang suci? Dimanapun banyak. Ada di atas meja belajar, ada di kaca jendela, ada di dinding. Bahkan kalau kita mengamati orang-orang yang bepergian menggunakan pesawat ketika hendak haji atau umroh, mereka itu
suka atau biasanya melaksanakan sholat fi safar atau melaksanakan ihram. Ihram itu kan harus suci ya. Nah, melaksanakan sholat di safar, di kendaraan, mereka bersucinya dengan menggunakan tayamum dan mengambil debu tayamumnya di dinding pesawat. Nah, kan begitu ya, bagi yang sudah pengalaman naik pesawat atau menempuh ibadah haji atau umroh pasti mengalami hal itu. Dan di mana-mana banyak debu, kecuali di ruangan yang sangat tertutup rapat. Bahkan di ruangan AC pun kadang-kadang di meja kerja itu suka ada debu ya. Nah, dust, kalau bahasa Inggrisnya itu dust. Nah, oke. Seperti itu. Jadi debunya harus suci dan mensucikan. Tidak boleh debu yang sudah terkena najis. Misalkan di mejanya ada kotoran cicak, ya jangan ambil yang tidak ada kotoran cicaknya. Seperti itu, saya kira cukup jelas di sini. Dan ada tambahan redaksi lain, yaitu allazi lahu gubarun fa in khalatahu jasun mongkolamun nyampurhu ing debu apa jasun. Jasun itu terwengkal aurom tawa pasir, lam yajuz mongko ora wenang. Ini ada perbedaan pendapat ya. Menurut Imam Nawawi di syarahnya begitu, hadza muwafiqun, hadza utawi iki keterangan iku muwafiqun sesuai lima maring barang qala kang ngendikahu ing ma. Pak Ustadz, gimana cara tayamum di kapal? Oke. Tayamum di kapal, di pesawat, di kereta itu sama saja. Saya jawab dulu ya. Dan terima kasih telah memberikan lencana. Semoga berkah dan rizkinya lancar. Caranya sama saja. Ambil debu dimanapun ada debu. Bisa di dinding kapal, dinding pesawat, di meja-meja. Itu kan suka ada debu tuh. Saya kira kalau di laut pun ada debu ya. Walaupun saya mohon maaf belum pengalaman di kapal ya. Di kapal bertayamum maksudnya. Nah, kita perkirakan itu debu. Contoh paling gampangnya untuk memastikan di benda tersebut ada debu atau tidak, kita ambil tisu. Tisu itu kan warnanya putih. Kita usapkan saja pada benda. Contohnya kita usapkan pada dinding kapal atau dinding pesawat atau pada meja, pada kursi. Kalau tisunya yang tadinya warna putih kemudian berubah menjadi coklat-coklat seperti itu, noda, berarti di bidang tersebut ada debunya. Kalau ketika mengusapkan tisu tidak ada nodanya, berarti benda tersebut atau bidang tersebut tidak ada tisunya. Jadi eksperimennya sebenarnya cukup mudah. Kita usapkan saja pakai tisu. Nah, usapkan sedikit pada bidangnya. Nah, kalau ada nih, udah harus yakin karena al-masyaqqatu tajlibut al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kaidah hukum fikihnya begitu. Nah, Pak Ustadz, caranya kalau adus besar gimana? Ya, nanti dulu ya. Saya jawab yang cara tayamum di kapal dulu. Pak Abdul Ahmad, terima kasih. Ya. Baik. Kalau sudah kita yakin bahwa di bidang benda tersebut ada debunya, ya kita tayamum. Tayamum misalkan karena tidak ada air ya. Nah, tapi kalau di kapal itu kan, mohon maaf ini pesawat mungkin ya. Kalau di kapal itu, di kapal laut itu ada air laut. Kalau air laut itu air yang boleh digunakan untuk wudhu. Jadi kalau di kapal, di laut itu harus pakai air laut. Kalau tidak ada air tawarnya. Nah kalau misalkan susah atau tidak ada sama sekali air, maka tayamum. Ya, tayamumnya biasa. Nawaitu tayamum alistibahati sholati lillahi ta'ala. Atau fardon lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk bisa melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Itu bahasa Indonesianya begitu.
ambil debu ya, begini ya. Ambil debu. Ini karena kameranya jaraknya dekat, saya ilustrasikan begini. Saya mundurkan dulu kameranya. Nah, ambil debu, teplak aja ke benda. Kibaskan dulu. Setelah kibaskan, baru usapkan ke muka. Set sekali. Ambil lagi di bidang lain. Di bidang lain yang belum tadi ditempeli tangan kita ya. Nah, ambil lagi, plak, usapkan ke tangan. Nah, seperti ini. Ini mohon maaf nanti dalam episode lain lah saya berikan contohnya praktek tayamum. Ini karena live ya, jadi saya agak ini. Oke. Mohon maaf karena keterbatasan ya. Nah, udah sah. Nah, udah sah tuh, tinggal sholat. Nah, jadi gampang sekali. Oke, seperti itu. Jadi di situasi apapun bisa dilakukan, di kapal, di pesawat, di mobil, ya, atau di darat. Seperti kalau di laut pasti ada air laut. Nah, kita wudhunya pakai air laut tuh. Walaupun asin ya nggak apa-apa, karena air laut adalah air yang suci, mensucikan. Nah, Pak Ustadz, caranya kalau adus besar gimana? Pak Abdul Ahmad, terima kasih ya. Mandi besar biasa, mandi seperti biasa, cuma bedanya dengan mandi pada umumnya. Mandi besar atau istilahnya ya, kalau dalam syariat itu mandi wajib. Mandi wajib itu untuk menghilangkan hadas besar, caranya airnya harus merata ke seluruh anggota tubuh, sampai rambut dan kulit yang ada di badan kita harus basah terkena air. Bahkan lebih dari itu, lubang-lubang tubuh kita yang sekiranya nampak oleh pandangan mata itu juga harus basah terkena air. Di mandi menggunakan air yang suci mensucikan, air mutlak bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya sih air asli lah. Air suci mensucikan tuh air asli. Kalau airnya hujan, air hujan itu masih asli, belum tercampur kopi. Kalau udah kecampur kopi ya namanya air kopi, bukan air asli lagi. Kalau air sumur berarti masih asli air sumur. Air sungai masih asli air sungai. Nah, jangan sampai kecampur sabun dulu. Kalau kecampur sabun berarti air sabun. Jadi caranya mandi besar itu, kita pertama kali bersihkan dulu najis yang ada di badan kita. Najis banyak, seperti darah. Bagi orang perempuan itu kan ada haid, ada menstruasi, ada nifas, ada darah melahirkan ya. Harus bersih dulu ketika sudah selesai masaknya. Kalau laki-laki ya barangkali ada air kencingnya, mohon maaf, itu harus dibersihkan dulu. Setelah bersih tubuh kita dari najis, baru membasuh anggota tubuh kita, dibarengi dengan niat dalam hati. Ya Allah, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas junub atau hadas besar. Kalau perempuan, ya Allah, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas haid atau hadas besar karena haid atau karena nifas. Setelah itu mandi jebar-jebur, diusahakan merata ke seluruh tubuh dan digosok-gosok. Artinya di ngaluru, cak bahasa Sunda mah ya. Itu. Ya, setelah selesai ya tidak lama, tidak harus airnya banyak atau penuh, yang penting airnya suci mensucikan dan bisa meratakan air ke seluruh tubuh. Itu caranya. Adapun setelah itu mau sampoan, mau sabunan, itu bebas. Yang penting suci dulu badannya, setelah itu bebas. Oke, saya kira seperti itu. Terima kasih yang sudah memberikan lencana Pak Abdul Ahmad. Semoga rezekinya lancar dan berkah. Dan yang lainnya juga saya ucapkan terima kasih. Dan kepada Bapak Yusef Solihin, kalau ambil wudhu pakai air hangat bagi yang sakit boleh nggak? Sakit meriang nggak boleh kena air dingin? Oh boleh. Air hangat itu bukan sesuatu yang menghalangi orang untuk wudhu. Jadi air suci mensucikan itu bisa suhunya bisa dingin, bisa hangat, atau bisa tawar. Ya, tawar itu artinya sedang ya, suhu sedang. Jadi boleh saja. Ya, yang penting tidak tercampur benda yang bisa merubah warna, bau, atau rasa.
Tuh. Jadi boleh seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai mana tadi ya? Nah, ini sampai debunya itu harus suci dan mensucikan. Sudah hampir 1 jam ya. Ini pembahasan masih panjang sebenarnya nih sampai sini nih. Ya, cuma kita batasi sajalah. Sampai sini saja ya. Oke, nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Nah, pembahasan tadi fa'in khalata jasun aw ramlun lam yajuz. Terima kasih Pak, monggo sama-sama, semoga bermanfaat. Sebenarnya saya kalau begini tuh hitung-hitung saya ngederas lagi Pak. Jadi kalau nggak gini saya males nih. Ya hitung-hitung ngomong sendiri tapi ada interaksi lah. Dan sambil baca-baca kembali, kalau baca-baca lagi kan jadi ingat lagi pelajaran-pelajaran yang dulu saya pernah pelajari. Itu saja. Jadi tujuannya mah simple, biar saya baca-baca lagi. Kalau nggak gini saya nggak baca-baca lagi, enakan main yang lain ya. Oke, debunya itu tidak boleh tercampur oleh benda lain yang benda halus ya. Contohnya tepung atau semen atau kapur. Nah itu tidak boleh. Ini menurut pendapat Imam Nawawi dalam syarah Muhadzab. Ya, dalam kitab syarah Muhadzab wa tashih. Lakinnahu tetapina Imam Nawawi fi Raudhah ing dalam kitab Raudhah wal Fatawa lan kitab Fatawa jawaza wa nangaken zalika ing konon mazkur. Tangan najis kemudian pegang turab gimana? Oh iya, jadi tetap ya, tangannya harus jangan najis dulu. Tuh. Tangannya jangan sampai najis dulu. Ya kalau turab, kalau debu tangan kita najis berarti debunya mutanajis. Turabun mutanajisun. Nah, automatically kalau debu dipegang oleh tangan yang ada najisnya, debunya jadi debu yang najis dan tayamumnya tidak sah. Atas nama 777 itu ya. Jadi tayamumnya nggak sah dan harus suci dulu. Oke, saya kira begitu. Kalau dekat saya mau ikut pengajian, saya di Cirebon Pak, barangkali dekat monggo. Bapak di mana ya? Sebenarnya bukan ngaji sih, ini tuh apa namanya ya? Ngederas saja lah. Jadi kalau ngaji mah terlalu serius ya. Ini ngederas saja lah, baca-baca saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab dan Tashih. Tetapi dalam kitab Raudhah dan Fatawa, Imam Nawawi membolehkan. Nah, jadi kalau membolehkan, Bandar Lampung, salam hangat dari saya. Semoga kita menjadi saudara dari Cirebon ya, Bapak Abdul Ahmad. Oke. Dan kalau seperti ini di dua pendapat, tapi satu orang Imam Nawawi yang pertama pendapatnya tidak boleh, yang kedua boleh, berarti kita ambil yang enteng aja, udah boleh aja lah. Kalau kecampur ya, artinya kalau kita, nah ini keterangan lanjutannya. Wa yasihu tayammum aidon bi ramlin fihi gubarun. Orang boleh tayamum menggunakan debu yang ada atau yang nempel di pasir. Misalkan kita di pasir nih, kita yakin di pasir itu ada debunya, ya boleh sah hukumnya. Karena yang kita tuju itu debunya bukan pasirnya. Masa pasir kita usapin ke muka, ya baret atau mukanya ya. Nah, logikanya kan begitu. Nah, ini pendapat ulama seperti ini rahmat bagi umat Islam ya, karena memudahkan dalam bersyariat. Wa kharaja biqaulil muslim at-turab ghairuhu, dan yang bukan termasuk debu adalah kapur, kanauratin kayak kapur. Jadi kalau kapur itu bukan debu, kan ada kapur yang bisa dibubukkan ya. Kita tayamum dengan kapur itu nggak boleh. Wasahaqati hizfin, semen juga kayak debu kan.
Nah itu nggak boleh tayamum pakai semen, nantinya kencang muka kita, itu nggak boleh ya. Jadi pakai kapur, pakai semen nggak boleh. Tapi kalau kita tayamumnya ngambilnya di pasir dan yakin bahwa di pasir itu ada debunya, itu boleh. Menurut Imam Nawawi. Nah ini orang-orang bermazhab Syafi'i semua ini, ulama-ulama mazhab Syafi'i. Nah kita mengikuti ini ya boleh, karena kita juga berhaluan mazhab Syafi'i. Ya, wa kharaja bitahiri an-najas. Yang dikecualikan dengan debu suci adalah debu yang najis. Jadi debu najis tidak boleh. Tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau tangan kita ada najisnya, mengambil debu? Ya nggak boleh, nanti debunya debu mutanajis. Turabun mutanajisun, itu debu yang terkena najis dan itu tidak boleh digunakan untuk bersuci. Wa amat turabul musta'malu fala yasihu tayammumu bihi. Adapun debu yang sudah digunakan, maka tidak sah bertayamum menggunakan debu tadi. Artinya telah digunakan itu apa? Ya tadi kita sudah ngambil debu untuk muka. Ya, berarti kan di tangan kita itu sudah debunya sudah nempel ke muka ya. Kita ambil lagi, ngusap lagi muka untuk tangan. Nah itu nggak boleh. Jadi debu yang udah di muka ya kecil sehingga kelihatan oleh kasat mata. Cuma kita ngambil entengnya aja, udah kemukain, ngusap muka, ngusap lagi muka untuk tangan, itu nggak boleh. Namanya turabun musta'mal, debu yang sudah digunakan. Dan ini harus ambil debu lagi di bidang yang lainnya. Saya kira begitu. Dan saya kira cukup dulu ya, karena ini waktunya sudah zuhur, tadi sudah azan zuhur. Kita mau lanjutkan lagi aktivitasnya. Terima kasih yang telah berpartisipasi dalam live kajian Kitab Kuning hari ini, dan terima kasih sudah memberikan apresiasinya, sudah ikut gabung nimbrung-nimbrung tanya jawab. Yang bisa saya tanya apa jawab, yang tidak bisa ya saya catat dulu ya. Ada pertanyaan, ada ibaroh yang menjelaskan dong Kang, maksudnya apa ya, saya kurang paham. Sebentar Kang ya, saya tunggu. Ini di Kifayatul Akhir kok ada ibaroh yang membolehkan. Membolehkan, boleh diperjelas membolehkan apa? Oh yang tadi tangan kita yang najis ya. Ya memang begini, dalam fikih itu tadi aja kan banyak perbedaan pendapat ya. Padahal yang berpendapat Imam Nawawi tuh di kitab mana nih? Di kitab Mahazab tidak boleh, tapi di kitab lain Raudhah boleh. Nah, dalam kajian fikih itu kita tidak berpikiran saklak. Ya. Sekiranya ada pendapat lain, ada referensinya dan dikemukakan oleh seorang imam fikih, ulama fikih, apalagi ulamanya terkemuka, ya, maka itu adalah hazanah pendapat. Dan hazanah pendapat itu kalau dikemukakan oleh ulama yang ahli di bidangnya, itu menjadi rahmat bagi umat. Saya kira seperti itu. Pak Abdul Ahmad dari Lampung. Pak Ustadz, yang kedua mau nanyain, saya kan kerja di mobil, banyak meninggalkan sholat, gimana caranya, cara bertobatnya? Oh ya, alhamdulillah ya Pak, bekerja dimanapun saja berada, kondisi apapun itu anugerah untuk kita semua. Karena kita juga bekerja itu adalah melaksanakan perintah Allah. Karena orang bekerja itu sampai diibaratkan orang yang jihad. Nah, namanya bekerja melaksanakan perintah Allah itu kan berpahala, mendapatkan pahala, mencari rezeki yang halal, apalagi nanti untuk dikonsumsi sendiri, diberikan untuk keluarga kita, menafkahi keluarga kita, itu bagus sekali. Nah, tetap kita juga harus back to nature, artinya kembali ke siapa kita, siapa yang memberi rezeki kita.
kita bekerja bagus, dapat rizki alhamdulillah. Dan ketika kita menyadari bahwa yang memberi rizki adalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya setidaknya kita setelah mengingat itu, kita ingat, kita sadar bahwa kalau bukan karena Tuhan mungkin kita tidak bisa bekerja. Kalau bukan karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin banyak hambatan, tidak lancar. Oleh karena itu ya sebisa mungkin sholatnya jangan sampai ditinggalkan, walaupun hanya sebentar. Misalkan kita hanya mampu yang wajibnya saja, yang fardunya saja, ya itu sudah bagus. Tidak sunnah juga, ya yang penting sholat. Ya tobatnya tinggal paling mudahnya adalah mengucapkan istighfar sambil kita memperbaiki perilaku kita, memperbaiki hati kita, iktikad kita, niat baik kita untuk berubah menjadi baik. Dan kalau sholat ya sedikit-sedikit kita laksanakan. Yang tadinya tidak sholat 5 waktu, ya minimal sih dalam satu hari 1 waktulah kita sholat. Sudah berjalan 1 waktu, tambah lagi 2 waktu. Sudah berjalan 2 waktu, tambah lagi 3 waktu, sampai kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Saya kira dengan kita melaksanakan sholat, ya Allah pasti akan senang lagi. Artinya tidak sholat saja Allah ngasih rezeki, apalagi kalau kita sholat pasti Allah lebih senang lagi, sehingga rezeki yang kita peroleh pun bisa lebih bermakna bagi kehidupan kita. Itu menurut saya seperti itu, Bapak Abdul Ahmad. Mohon maaf barangkali kurang sesuai atau tidak tepat, mohon maaf. Itu hanya pemikiran saya saja. Oke. Oke, atas nama 37 ada kalimat lau tayammama wa ala yadihi najasatun wa daraba biha ala turabin tahirin wa masaha wajahu jaza alal asah wa la yajuzu masun najas bila khilaf. Lau tayammama, lamun tayamum sapa wong, ini menurut kitab apa tuh tadi, kitab Kifayatul Akhir ya, karangan Imam Taqiyuddin. Lau tayammama, lamun tayamum sapa wong ala yadihi lan iku ing atase tangane wong najasatun utawi najis, wa darabalan mukulaken sapa wong biha kelawan tangan najasah ala turabin ing atase debu tahirin kang suci, wa masahalan ngusap sapa wong wajahu ing wajahe wong, jaza mongko wenang alal aso ing atase kaul kang luwih sahih. Wala juzulan ora wajib apa maksun najasati ngusap najis bila khilaf. Sekiranya seorang bertayamum dan di tangannya terdapat najis, lalu dia memukulkan dengan tangan tadi, tangan yang ada najisnya, memukulkan ke debu yang suci dan mengusapkan kepada wajahnya, maka ini boleh menurut kaul yang pendapat yang lebih sahih, dan tidak boleh mengusap najis bila khilaf. Ya artinya begini, kalau dari redaksi kalimatnya di sini, jika orang tayamum di tangannya ada najis dan memukulkan ke debu yang suci dan mengusap wajahnya boleh. Ya kalau ada imam mengatakan begitu ya boleh-boleh saja, berarti kita mengikuti mazhab ini. Tapi kita lihat lagi jenis najisnya, najis apa nih. Sekiranya najisnya najis ainiyah dan najisnya ini membahayakan bagi kesehatan kita, maka lebih baik bersihkan dulu najis ainiyahnya tadi. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah adalah najis yang kelihatan jenisnya, kecium baunya, dan kalau dirasakan itu ada rasanya. Contohnya najis ainiyah adalah kotoran ayam. Nah, mohon maaf kalau bahasa saya namanya tai kotok. Nah, nah kotoran ayam ada di tangan kita nih. Apalagi ayamnya ayam jago tuh yang gede tuh. Ya. Di tangan ada kotoran ayam. Kira-kira kita kalau mau tayamum, mau nggak nih? Nah pasti
hati kita nggak mau. Ya, jangankan ngusap muka yang ada tangan, ada kotoran ayam, nempel ke baju aja meper nggak bakalan mau, sudah dipastikan nggak bakalan mau. Nah, berarti bagaimana? Ya, secara naluri akliyah wal batiniyah itu sebaiknya tidak dilakukan. Nah, terus bagaimana keterangan di sini? Nah, sekiranya najisnya hukmiyah, najis yang sudah tidak ada kelihatan zat najisnya, tidak ada bau, tidak ada rasa, tapi kita yakin ini masih ada najisnya nih. Nah, berarti itu kan tidak terlalu berdampak pada tubuh kita. Ya, maka ketika tayamum tidak ngefek. Nah, ya, seperti itu. Jadi barangkali di keterangan selanjutnya ada keterangan najis apa? Apakah ainiyah atau hukmiyah? Jadi kalau ainiyah, saya kira harus dihilangkan dulu najisnya. Ya, karena ini ada kolerasi dengan penjelasan sebelumnya ya. Ya, seperti itu. Barangkali nanti ada sesi khusus karena ini masih Fathul Qorib, belum sampai ke Kifayatul Akhir ya. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan kita bisa membahas sampai kitab jenjang selanjutnya. Oke, mungkin seperti itu sementara saudaraku 3777. Nah, mohon maaf kalau kurang jelas ya. Terima kasih atas penjelasannya, sama-sama. Apa masuk hukmi? Nah, menurut saya hukmi, karena hukmi itu jadi bukan menurut saya hawa nafsu saya ya, karena ini analisis fikih. Analisis fikihnya kalau kelihatan najisnya, baunya tercium, rasanya kira-kira ada rasanya, itu semua orang pasti tidak akan mengusap muka yang tangannya ada najisnya. Tapi kalau hukmiyah itu masih memungkinkan. Saya kira seperti itu. Oke, saya kira cukup ya pembahasan sekarang, dan episode berikutnya kita akan membahas tentang fardu tayamum, tata cara tayamumnya. Semoga bermanfaat dan bisa kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini belum berakhir ya, belum berakhir karena sinyalnya nih rada lemot nih. Baik, barangkali yang ingin menyaksikan tayangan ulang, nanti akan saya upload kembali tayangannya. Video ini episode 8 tentang tayamum di story YouTube ya. Di YouTube ada, di Facebook juga ada, dan juga di TikTok ya. Silahkan telusuri di profil saya, profil TikTok saya. Itu ada cuplikan-cuplikan video dari kegiatan live ini. Nah, kalau di Facebook masih sama channelnya, yaitu dengan nama Facebooknya Kitab Kuning. Silahkan cari saja, walaupun masih terbilang baru ya. Nah, kalau di YouTube itu akunnya Ade Komaruzzaman. Nanti untuk episode ini akan diupload ulang tayangan ulangnya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Yang baik mudah-mudahan bisa bermanfaat, yang salah mohon koreksinya. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.